Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, saya Susi Handayani, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kota Mataram. Izinkan pada kesempatan kali ini untuk memaparkan demonstrasi kontekstual tentang visi seorang guru penggerak. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan perubahan, maka diperlukan sebuah pendekatan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Lantas, apakah yang dimaksud dengan pendekatan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seorang, dalam sebuah organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Inquiry apresiatif berfokus pada upaya kolaboratif serta pendekatan berbasis kekuatan. Jenis pendekatan ini percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi keberhasilan. Untuk dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan metode Bagja, yaitu yang pertama B, buat pertanyaan utama. Di tahap pertama ini, setiap pertanyaan diambil berdasarkan kesepakatan bersama, lalu didiskusikan. Setiap pertanyaan merupakan penentu arah dan sebagai penelusuran, penyelidikan, dan penelitian terkait perubahan yang diinginkan. Langkah yang kedua adalah A, ambil pelajaran. Dalam tahap ini, kita dituntun untuk mengambil pelajaran dari pengalaman positif setiap individu, kelompok, atau bahkan dari lembaga lain yang memiliki unsur yang berbeda maupun sama. Selanjutnya adalah G, gali mimpi. Dalam tahap ini, segala hal yang diimpikan ataupun kondisi yang diinginkan dituangkan dalam bentuk narasi. Lalu kemudian J, jabarkan rencana. Pada tahap ini digunakan untuk mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam mengambil setiap keputusan. Lalu langkah yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Menentukan siapa saja yang akan terlibat dalam setiap perencanaan untuk mentransformasi rencana menjadi kenyataan. Dan berikut ini adalah visi guru penggerak yang sudah saya buat. Visi saya adalah terwujudnya generasi cerdas berkarakter profil pelajar Pancasila yang berbudi pekerti luhur, berkebinekaan, kritis, kreatif, serta mandiri. Untuk mewujudkan visi yang telah saya buat, maka saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah kanvas Bagja yang telah saya susun untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah membuat pertanyaan. Pertanyaan yang saya buat adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan motivasi belajar siswa melalui metode pembelajaran berdiferensiasi? Dan tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah, pertama, berkonsultasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman mempraktekkan metode pembelajaran berdiferensiasi, baik rekan sejawat dari dalam sekolah maupun dari luar sekolah yang berbeda. Kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah maupun luar seperti MGMP. Ketiga, mengumpulkan referensi ataupun literatur pendukung terkait metode pembelajaran berdiferensiasi. Lalu di tahap selanjutnya yaitu A, ambil pelajaran. Di sini ada 3 pertanyaan yang sudah saya siapkan. Pertanyaan pertama adalah, siapakah guru yang sudah berpengalaman menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi? Pertanyaan kedua, bagaimanakah cara menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi yang baik dan tepat? Pertanyaan ketiga, aktivitas apa sajakah yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa?
Lalu, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yang pertama adalah 1. Mencari contoh nyata dengan cara mewawancara guru dari dalam maupun luar sekolah yang telah berhasil meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa melalui penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tindakan yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik di dalam komunitas belajar sekolah ataupun luar sekolah seperti MGMP. Dan yang ketiga, yaitu mencari literatur atau rujukan bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa melalui metode pembelajaran berdiferensiasi. Tahap selanjutnya adalah gali mimpi. Di sini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan, yaitu apakah penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi ini dapat meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa melalui metode pembelajaran berdiferensiasi? Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang saya ambil adalah yang pertama, membuat lembar observasi untuk mencatat kreativitas dan kolaborasi siswa melalui penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tindakan yang kedua, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan pembelajaran. Lalu, tindakan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan membuat rencana tindak lanjut terkait penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap J, yaitu jabarkan rencana. Di sini saya membuat 5 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama adalah langkah apa saja yang saya lakukan untuk pembiasaan penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi. Lalu pertanyaan kedua, media apa yang tepat yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran? Yang ketiga, tindakan apa saja yang bisa mendukung usaha mencapai hal tersebut? Lalu bagaimana mengukur kemajuan serta melanjutkan ke langkah yang berikutnya? Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka meningkatkan kreativitas dan kolaborasi anak. Maka, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah pertama, melakukan pembiasaan berkolaborasi, membuat LKPD dan instrumen penilaian. Lalu, tindakan yang kedua adalah melakukan pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa. Lalu tindakan yang ketiga, melibatkan murid secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Lalu tindakan yang keempat, membuat lembar observasi dan melakukan wawancara dengan rekan sejawat di sekolah. Yang terakhir adalah mengapresiasi siswa yang sudah menunjukkan kreativitas dan kolaborasi dalam pembelajaran. Lalu tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Di sini saya sudah menyiapkan 2 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa melalui metode pembelajaran berdiferensiasi. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam memantau penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan kreativitas dan kolaborasi siswa? Sedangkan tindakan yang saya ambil adalah pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan sekaligus yang melakukan supervisi, rekan guru sebagai teman diskusi, serta berkolaborasi dengan peserta didik sebagai subjek dan wali murid sebagai partner. Lalu tindakan yang kedua adalah guru yang membuat prakarsa perubahan serta berkolaborasi dengan rekan guru sejawat yang lain dalam penggunaan metode pembelajaran berdiferensiasi. Demikian penjelasan dan penjabaran dari saya
tentang visi seorang guru penggerak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Salam.